Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dari kelompok kelola pegawai. Perkenalkan, saya Syifa Anindya dengan NRP 16/2024-020. Perkenalkan, saya Rita Karmila dengan NRP 16/2024-024. 2024-018. Baik, pada video ini kami akan mendemokan hasil kerja kelompok kami untuk membangun sebuah program kelola pegawai yang diberi nama SIP, Sistem Informasi Pegawai, yang akan dimulai dari menu registrasi dan login sebagai menu utama. Pertama-tama kita masuk ke dalam program untuk registrasi. Di sini kita pilih nomor 1. Di sini kita harus memasukkan ID pegawai dan kita tidak bisa memasukkan ID pegawai yang belum terdaftar. Contohnya ini. Kita harus melihat di tabel pegawai untuk ID pegawai yang sudah tercantum. Lanjut, kita membuat username baru tanpa menggunakan spasi. Di sini kita akan buat enter. Dilanjutkan untuk membuat password dengan minimal 6 karakter dengan kombinasi huruf dan angka tanpa spasi. Di sini kita akan buat shift 1, 3 yang sama. Oke, selanjutnya kita akan login. Nah, di sini sistem akan meredirect pengguna langsung kepada menu utama admin. Kenapa kepada menu utama admin? Karena kita bisa lihat bahwa ID pegawai 1001 ini memiliki posisi atau jabatan sebagai admin, sehingga ketika dia login, dia akan redirect kepada tampilan menu utama admin. Selanjutnya kita akan lanjut kepada menu selanjutnya. Pada menu utama admin akan dijelaskan oleh Raihan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu kelola pegawai. Di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada fitur lihat data pegawai. Kita perlu menginputkan angka 1. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan data seluruh pegawai. Misalkan kita ingin mencari pegawai 1, kita masukkan ID pegawai di sini. Nah, pegawai ditemukan. Tekan enter untuk kembali. Nah, yang kedua ada fitur tambah data pegawai. Untuk fitur tambah data pegawai, di program kita ini tidak perlu menambahkan tidak perlu menginputkan ID lagi karena sistem sudah otomatis menginputkan sendiri. Untuk gunanya ini untuk mengurangi duplikasi data. Nah, di sini kita hanya perlu masukkan nama pegawai. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan Oksa. Untuk contoh, umurnya 17. Nah, di sini umur tidak sesuai dengan kualifikasi karena batas minimumnya itu di usia 18 tahun ke atas. Nah, kita coba masukkan data pegawai lagi. Nah, jika kategori lagi. Jika usia pegawai yang ingin ditambahkan itu termasuk minimum untuk kualifikasi, di sini kita bisa menambahkan ke dalam sistem. Selanjutnya kita memasukkan nomor HP. Terus masukkan alamat.
Di sini juga di bagian pengisian pendidikan terakhir itu ada perbedaan ya. Kalau kita menginputkan misalnya SMA, terus kita ingin membuat jabatannya itu menjadi admin. Nah, pegawai dengan pendidikan SMA tidak bisa menjabat sebagai admin atau manajer. Jadi untuk bisa menjabat admin atau manajer itu untuk pendidikan itu di D1, D3, D4, S1 atau lebih dari sarjana. Barusan jika pendidikan terakhirnya itu di atas SMA, di sini kita bisa pegawai kita yang daftarkan ini menjadi admin karena pendidikan terakhirnya itu di atas SMA. Selanjutnya ke fitur yang ketiga itu ada fitur edit data pegawai. Nah, di sini admin bisa mengedit data pegawai. Nah, di sini terdapat pilihan juga data apa yang ingin diedit. Sebagai contoh, saya ingin mengedit alamat. Di sini kita perlu masukkan alamat baru. Nah, jika kita sudah memasukkan alamat baru, otomatis si data pegawai yang kita barusan itu sudah terganti. Tekan enter untuk kembali. Selanjutnya ada fitur hapus data pegawai. Nah, di sini kita menghapus data pegawai yang ingin kita hapus. Sebagai contoh, saya ingin menghapus Nia. Nah, setelah kita memasukkan ID pegawai, di sini data pegawai yang kita masukkan barusan itu berhasil dihapus. Selanjutnya kita di menu yang kelola kehadiran pegawai. Jadi di fungsi ini digunakan untuk mengelola data absensi karyawan, termasuk untuk mencatat, menampilkan, dan merekap kehadiran setiap pegawai setiap harinya. Jadi yang pertama kita input kehadiran pegawai. Nah, di sini program akan menampilkan tabel yang berisi ID, nama pegawai, umur, nomor telepon, alamat, pendidikan, sama status. Nah, kita di sini langsung input ID pegawai. Setelah itu, program akan menampilkan input tanggal, di sini ada pilihan status kehadiran, ada hadir, absen, sakit. Masukkanlah statusnya. Di sini program akan menanyakan apakah mengambil lembur. Jika iya, masukkan jam lemburnya. Dan program akan menampilkan jika kehadiran berhasil disimpan. Selanjutnya, jika kita nge-input yang kedua, yaitu laporan kehadiran pegawai. Nah, di sini akan program menampilkan tabel berisi ID pegawai, tanggal kehadiran, status, dan lembur. Di sini sudah selesai yang kelola kehadiran, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan fitur kelola penggajian pegawai. Nah, untuk mengakses menu itu, kita perlu menginputkan angka 3. Nah, di sini ada pesan di layar. Masukkan bulan dan tahun yang ingin dilihat. Sebagai contoh,
bulan 10 tahun 2025. Nah, di sini ada tabel yang berisikan gaji bersih pegawai. Baik, untuk selanjutnya fitur yang akan dijelaskan oleh Rita, silahkan dijelaskan. Oke, kita langsung ke kelola evaluasi pegawai. Jadi di fungsi ini digunakan untuk melakukan proses evaluasi kinerja pegawai berdasarkan jumlah kehadiran dan penilaiannya. Di sini program akan menampilkan tabelnya yang berisi peringkat, ID pegawai, nama, hadir, disiplin kinerja, produktivitas, dan totalnya. Di sini akan menginputkan masukan ID pegawai yang ingin dievaluasi. Nah, program akan pilih nilai yang ingin diinput. Coba kita input yang disiplin. Nilai yang disiplin. Jika ingin menginput lagi, ada pilihan yes atau no. Jika yes, kita bisa menginput yang kedua, kinerja. Di sini kita berikan nilai kinerja lagi. Di sini akan ditanyakan lagi, input lagi, yes atau tidak, yes. Di sini akan menginputkan yang ketiga. Di sini akan menanyakan lagi, input lagi, kita pilih no. Nah, di sini datanya akan disimpan di file evaluasi.txt. Segitu dari saya yang menjelaskan kelola evaluasi pegawai. Baik, untuk selanjutnya kita akan menuju kepada tampilan yang kedua, yakni pada role manager. Pada bagian role manager ini, untuk mengaksesnya, yang harus kita lakukan adalah membuat akun dari pegawai yang memiliki status sebagai manajer. Di sini ada Raihan, dan saya sudah buat akunnya. Di sini ada 123R, kita masukkan. Jadi kita di sini tinggal login. 123R. Selanjutnya ada break, kita masukkan passwordnya 123 Raihan. Nah, kita sudah pada menu utama HRD. Nah, pertama-tama kita akan masuk kepada menu laporan data pegawai. Pada menu ini akan menampilkan data pegawai yang ada, ID pegawai, nama pegawai, umur, nomor telepon, alamat, pendidikan, serta statusnya. Selanjutnya kembali tekan enter. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur pada bagian role manager. Nah, pertama-tama yang kita lakukan untuk masuk ke dalam bagian menu role manager ini, kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun pegawai yang berstatus sebagai manajer. Nah, di sini kita sudah punya akun ya. Ini akunnya, baik kita login terlebih dahulu. Pertama-tama kita masukkan username, selanjutnya kita masukkan password. Nah, di sini merupakan menu utama dari manajer atau HRD. Ini pertama kita masuk kepada menu laporan data pegawai. Ini akan menampilkan data seluruh pegawai yang ada. Di sini ditampilkan data ID, nama pegawai, umur, nomor telepon, alamat, pendidikan, serta status daripada pegawai tersebut. Selanjutnya, kita akan lanjut pada data. Ini di skip aja lah ya nanti. 5 keluar.
Bentar. Selanjutnya, kita akan masuk kepada laporan data kehadiran pegawai. Di sini kita ketik 2. Nah, ini akan menampilkan kehadiran pegawai dari ID, tanggal, status, hingga lama lembur ya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada menu laporan penggajian pegawai. Di sini dibagi menjadi 2 submenu, yaitu hitung gaji pegawai dan laporan gaji pegawai. Untuk menu gaji pegawai, di sini kita akan ditampilkan data dari seluruh pegawai. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan bulan. Kita ambil bulan 10 tahun 2025. Lalu kita masukkan ID pegawai yang ingin kita hitung gajinya. Di sini 1001. Nah, di sini selanjutnya akan menampilkan invoice gaji di bulan Oktober 2025 sesuai yang kita minta. Diberikan keterangan bahwa ini adalah gaji dari pegawai dengan ID sekian dengan jabatan sebagai admin. Selanjutnya di sini ada kehadiran 3 hari, absennya 1 kali, sakitnya 1 kali, dan lembur 8 jam. Ini datanya diambil dari pada data yang ada pada kehadiran serta evaluasi. Gaji pokok dikali dari gaji yang dimiliki, dari range gaji yang dimiliki dari sebagai admin. Lanjut ada potongan absen karena absen sekali. Lanjut lagi ada pajak 5% dari gaji pokok, bonus lembur, dan ada gaji bersih. Untuk selanjutnya adalah bagian kelola penggajian untuk menu laporan penggajian pegawai. Di sini kita diminta untuk menginputkan bulan dan tahun. Jadi kita ambil bulan 10 tahun 2025. Nah, maka di sini akan ditampilkan ada berapa banyak pegawai yang digaji. Ya, di sini dilihat ada pegawai dengan ID 1001 dengan total gaji bersih sekian. Begitu. Kenapa ini ada 2? Karena tadi kita memprosesnya 2 kali ya. Selanjutnya, untuk menu selanjutnya ini ada menu kinerja pegawai. Untuk melihat kinerja pegawai, di sini akan ditampilkan hasil evaluasi pegawai yang tadi kita inputkan ke dalam file evaluasi.txt. Begitu program dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.